Jamaah di rumah pasti udah gak sabar nih, ingin pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya kita langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, tolong nama saya jangan disebut ya. Bener gak sih kalau kita baca Al-Quran cepat-cepat itu gak bakal dihitung pahalanya? Soalnya saya sering baca Al-Quran cepat-cepat karena ngejar waktu. Silakan Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cepat-cepatnya itu gimana ya? Yang cepat-cepatnya itu yang berbahaya jikalau ada haknya ayat-ayat huruf-huruf itu tidak terbaca. Jadi kami selalu diajarkan di pesantren, hati-hati. Semua huruf ada haknya untuk dibaca. Bayangkan kalau ada huruf satu hilang, dikhawatirkan itu salah arti. Kita ambil perumpamaan contoh ini. Bismillahi. Ba itu dengan ismi, dengan izin. Bayangkan. Itu bi ismi dengan izin. Jadi kalau bismi jadi harus betul-betul jelas. Mohon maaf, membaca Al-Quran ada adab-adabnya. Jadi adab-adabnya tartil, jangan terlalu tergesa-gesa. Siapa sih mengejar? Ya, itu karena bisa jadi beda baca, beda tulisan, beda arti. Itu hati-hati. Kalau tidak ada hurufnya satu, amin, amin, amin. Itu kan beda-beda artinya semua. Itu contoh ya. Nah, kemudian mohon maaf, selain ada adab-adabnya, harusnya memaknai isi kandungannya, apalagi meresapi maknanya. Jadi enak. Iya, jadi karena kalau orang baca Quran itu kan kayak berdialog dengan Allah. Iya. Mau nggak berdialog sama Allah? Mau dong, siapa sih yang mau? Baca Semua Quran. orang pengen berdialog sama Allah. Jadi melalui baca Al-Quran sampai ke hati gitu ya. Iya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Baiklah, ini ada pertanyaan kedua dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Usman, apakah boleh baca Al-Quran kayak lompat-lompat gitu Ustadz? Kadang saya baca Al-Quran sambil lompat-lompat ayatnya, sekalian sambil hafalan juga. Wah, maaf, bukan lompat-lompat gini. Tapi bacanya itu loncat-loncat gitu hurufnya. Bacanya. Itu apakah boleh nggak sih Habib? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Ada orang yang ketika dia baca Quran, saya mau baca yang paling mudah dulu. Misalkan saya hafalnya Yasin. Saya hafalin Yasin dulu, boleh gak? Kalau dia mau belajar, diperbolehkan. Tapi sebaik-baiknya baca Quran adalah dimulai dari awal, dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, sampai Quran surat An-Nas. Sampai habis dia baca. Itu yang paling afdol. Tapi kalau dia mau menghafalkan, sebagaimana tadi disampaikan sama guru-guru kita, baca wiridan dulu boleh gak? Baca Ar-Rahman, Al-Waqiah, Sajadah, terus baca Al-Muluk, dan lain sebagainya. Boleh gak saya loncat-loncat? Diperbolehkan. Kalau memang rutinitas yang dibaca setiap habis subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan lain sebagainya, atau duha, atau dia baca juga ketika dia mulail, tahajud, itu diperbolehkan. Kalau misalkan dia mempunyai daripada wiridan yang dia baca. Terus kalau misalkan seandainya dia lompat-lompat dari Al-Baqarah, tiba-tiba dia lompat langsung ke surat yang lain, An-Nisa, loncat lagi langsung ke surat yang lain lagi. Kalau dia loncat-loncat misalkan juz 1, dia loncat ke juz 3 loncat lagi ke juz 8, itu nggak diperbolehkan. Harus berurutan. Oke, berarti kita harus misalnya contoh mau baca An-Naba dulu nih, berarti boleh gitu ya? Boleh kalau mau ngapalin. Kalau menghafal cari yang mudah. Cari yang mudah dulu, jadi An-Naba dulu gitu-gitu ya. Masya Allah, terima kasih Habib, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Baiklah, jamaah di rumah, mari kita dengarkan muhasabah dari Ustadz Syam dan doa. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاءت الصاخة, apabila sangkakala kedua ditiupkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu saudara akan memisahkan diri dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, anak akan memisahkan diri dari ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, pasangan dan anak-anak akan melarikan diri dari pasangan dan orang tuanya, semuanya akan memisahkan diri illa kecuali hafizil Quran, para hafiz Al-Quran. Justru mereka akan lari mencari orang tuanya. Orang yang dekat dengan Al-Quran bukan memisahkan diri dari orang tuanya di hari kiamat. Justru mereka berlari mencari, di mana ayahku, di mana abaku, di mana ummiku. Saya ingin menarik mereka berdua masuk ke surga. Saya ingin mengenakan mahkota kepada mereka berdua. Saya ingin mengenakan jubah kehormatan kepada mereka berdua. Orang tuaku ya Allah, aku tak mau masuk surga sendirian. Aku ingin menarik mereka masuk ke dalam surgamu ya Allah. Inilah yang disebut Al-Quran sebagai syafaat.
bukan hanya kitab Al-Qur'annya yang syafaat, tapi anak-anak yang dididik dekat dengan Al-Qur'an, mereka akan menjadi anak-anak yang menjadi syafaat. Ada yang mengatakan anak itu bukan investasi. Oh tidak, anak itu investasi, tapi bukan investasi dunia. Investasi sesungguhnya adalah anak itu adalah investasi akhirat yang bisa baca Quran, hafal Quran, mengamalkan Al-Quran, akan menjadi syafaat bagi orang tuanya kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa shifaa'an wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina. Ya Allah, ingatkan kami di saat kami lupa dengan Al-Quran. Wa'allimna minhu ma jahilna. Ya Allah, ajarkan kami di saat kami jahil dalam Al-Quran. Warzuqna tilawatah. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk selalu bertilawah Al-Quran. Ana al-laili wa atrafan nahar, di siang dan malammu ya Allah. Waj'alhu lana hujjatan la hujjatan alaina ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi di Islam itu Indah jam 5 pagi. Saya Teguh Rian, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh kemenangan. Kami kembali di bulan mulia ini mengisi waktu berbuka Anda sekeluarga. Memberikan beragam hiburan dan keceriaan, serta berbagai kuis berhadiah jutaan rupiah. Tunggu, Ramadan itu berkah. Menjelang waktu berbuka hanya di Trans TV.